Di informasi lain, Saudara Ketua DPRD Kabupaten Solo, DH, dilaporkan di polisi oleh seorang perempuan yang merupakan asisten rumah tangganya atas kasus dugaan pelecehan seksual. Namun pihak terlapor membantah tuduhan tersebut dan memberikan waktu 2 kali 24 jam kepada pelapor untuk minta maaf. HKN yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual. Korban yang merupakan warga Nagari Kota Baru melapor ke polisi didampingi oleh pihak keluarga dan juga kuasa hukum serta sejumlah pihak terkait. Dari pengakuan HKN kepada polisi, menerangkan peristiwa dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember lalu yang terjadi di rumah kediaman DH di Nagari Kota Hilalang. Kanit PPA Polres Solo Ibda Firman membenarkan adanya laporan pengaduan terkait dugaan pelecehan seksual. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman seperti melakukan visum dan mencari bukti-bukti lainnya. Dari hasil sementara pemeriksaan kami terhadap korban yang dimulai dari pukul 14.55 WIB tadi siang sampai sekarang, kami akan mendalami terlebih dahulu untuk mencari bukti-bukti yang lain yang menyangkut dengan laporan beliau, termasuk dengan visumnya. Kemungkinan mungkin hari Senin akan bisa kita buatkan ke RSUD. Sementara itu, kuasa hukum korban mengatakan bahwa kliennya bekerja di rumah pribadi DH sebagai ART. Ia mulai bekerja 2 hari sebelum kejadian. Dalam pelaporan, korban bersama keluarga dan kuasa hukum menyerahkan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban. Saat ini korban juga dirawat di rumah sakit RSUD Arosuka karena fisik dan mental korban menjadi lemah. Tentu apa yang diperintahkan atasannya atau majikannya tentu dilaksanakan, ya kan? Karena disuruh cek CCTV ke dalam kamar, saya juga nggak tahu nih apa anaknya mengerti tidak dengan CCTV. Dia masuk, begitu dia masuk, Pak Dodinya kata Nisa bercerita nih dikunci kamarnya. Kalau dikunci kamarnya itu, disitulah dia memperlakukan tidak sopan, sehingga terjadilah pemerkosaan terhadap Nisa tersebut. Sementara itu, DH mengklarifikasi tidak adanya pelecehan seksual maupun kekerasan seperti yang dilaporkan. Menurutnya, siapa saja punya hak untuk melaporkan dirinya ke polisi, namun ia menduga ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif dalam kasus ini. Dalam tahun politik ini, orang melakukan segala cara untuk menjatuhkannya, namun harus tetap mengikuti aturan sesuai regulasi. Tidak ada, karena di tanggal 26 tersebut, dia anak-anak ini kasih kumpul, tidurnya sama, perginya sama, kerjanya sama, dan orang di sini rapat tim. Karena tanggal 26 sorenya saya keluar daerah. Rapat tim kami dan itu pun ada sekitar 300 orang. Kenapa nggak hari itu ribut? Logika kita diperkosa orang tanggal 26. Ya kan? Nah, kenapa nggak tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28 kok masih enjoy aja? Nggak mungkin gitu. Artinya pelapor ini masih bercanda tawa di sini gitu ah? Masih ketawa, masih bicara amati, masih ngasih apa-apa di sini kok. Gitu. DH meminta pihak pelapor dan memberikan waktu 2 kali 24 jam untuk meminta maaf di media karena jika tidak terbukti secara hukum, hal tersebut dapat merusak nama baiknya dan pihak keluarganya. Demikian laporan Ari Pratap. Mas Setiawan, TVRI Sumatera Barat.